Baik, di sini saya akan memaparkan afirmasi dan motivasi positif dari saya. Saya adalah pencipta nasibku sendiri. Saya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Saya akan memanfaatkan setiap momen-momen untuk belajar dan meningkatkan diri. Saya memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun itu. Setiap hambatan adalah peluang untuk menguji ketahanan dan meraih keberhasilan dari diri saya. Saya memiliki nilai dan keunggulan serta keunikan yang luar biasa. Saya tidak perlu dibandingkan dengan orang lain karena saya adalah versi terbaik dari diri sendiri. Saya bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah. Dengan memiliki dalam hidup ini, saya akan menghargai setiap momen-momen kebahagiaan dan juga kesedihan, dan bersyukur atas setiap pelajaran yang diberikan kehidupan. Saya adalah sumber inspirasi bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Saya akan berbagi kebaikan yang menciptakan perubahan positif dan memberikan dampak yang berarti dalam kehidupan orang lain. Saya mampu mengubah rintangan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesuksesan. Saya akan tetap teguh, fokus, dan gigih dalam menggapai impian-impian dan tujuan hidup saya, yang mana dengan penuh cinta dan perdamaian. Saya akan membawa kebaikan dan kebahagiaan ke dalam hidup saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya adalah sumber kekuatan bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Saya akan memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka yang membutuhkan motivasi dari saya. Saya adalah pribadi yang pantang menyerah. Saya akan terus mencoba belajar dari kegagalan dan juga hambatan, dan terus berusaha untuk mencapai keberhasilan yang saya tuju. Kita harus memiliki langkah-langkah untuk menciptakan mindset yang positif dan juga yang kuat. Yang pertama itu ada kesadaran. Sadari bahwa pikiran kita dan pola pikir kita ini mempengaruhi cara kita melihat dan merespon dunia. Kesadaran akan pentingnya memiliki mindset yang positif. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan dalam diri kita. Yang kedua itu pemantauan pikiran. Perhatikan dulu pikiran-pikiran negatif atau self-talk yang meragukan diri sendiri. Ketika pikiran kita negatif ini selalu muncul, sadari dan gantikan dengan pikiran positif yang membangun dan memotivasi. Dan yang ketiga itu latihan gratitude, di mana latihan ini kita harus bersyukur dapat membantu menggeser fokus kita dari hal-hal negatif ke hal-hal yang positif yang ada di dalam hidup kita Setiap hari kita luangkan waktu untuk mencatat beberapa hal yang Anda syukuri dan hargai. Terus harus kayak buku saku gitu. Yang keempat ini mengubah bahasa dalam pikiran. Perhatikan dulu bahasa yang Anda gunakan dalam pikiran Anda. Gantilah kata-kata negatif untuk meragukan dengan kata-kata yang lebih positif dan membangun. Misalnya mengganti dengan saya tidak bisa dengan saya harus bisa, saya sedang belajar dan harus berkembang. Yang kelima itu lingkungan yang positif. Coba ciptakan lingkungan yang mendukung pikiran positif. Hindari orang-orang atau situasi merusak energi positif kita atau energi positif kalian. Jadi cari teman-teman atau kelompok yang mendukung dan memotivasi kita. Yang keenam ini kita harus latihan diri dengan lakukan latihan fisik, meditasi, atau kegiatan yang membantu Anda merasa lebih baik secara fisik dan juga mental. Latihan ini dapat membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan mood yang positif. Yang ketujuh kita harus bisa mengendalikan diri, bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran dan juga emosi yang kita miliki. Latih diri ini Anda harus mengendalikan reaksi negatif dan menggantinya dengan respon yang lebih positif dan konstruktif. Yang kedelapan itu kita harus belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan kegagalan menghancur semangat kita tetapi gunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang atau di masa depan. Terus yang ke-9 itu ada visualisasi dan afirmasi.
Nah, gunakan visualisasi dan afirmasi positif untuk membantu memperkuat mindset yang positif kita nih. Bayangkan diri kita mencapai tujuan yang kita mau, ulangi afirmasi positif setiap harinya. Nah, yang ke-10 itu kita harus kesabaran dan konsistensi. Membangun mindset yang positif adalah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Bersabarlah dengan diri sendiri dan juga terus berkomitmen untuk mengembangkan pola pikir yang positif. Nah, kita ada beberapa tips nih ya untuk membangun pola pikir yang kuat dan optimis. Yang pertama itu kita harus mencoba berhenti menyalahkan diri sendiri, karena kita selalu nih ya menyalahkan diri sendiri di saat mengalami kegagalan. Nah, ubah pola pikir bahwa kesalahan dapat diperbaiki dan menjadi pembelajaran di masa depan. Dan yang kedua itu kita harus hindari penggunaan kata-kata atau ungkapan negatif. Gantilah dengan ungkapan yang lebih positif seperti saya harus mencoba dan ini bisa diusahakan kok gitu. Jadi ini menjadi positif bagi kita. Nah, yang ketiga itu ubah sudut pandang kita terhadap kejadian yang sudah terjadi. Coba lihat kejadian dari sudut pandang yang positif dan cari sisi baiknya. Misalnya, lihatlah tugas yang diberikan atasan sebagai kepercayaan mereka terhadap kita, bahwa kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, kita jangan takut untuk bermimpi. Memiliki impian-impian dan tujuan yang tinggi dapat membantu membangun pola pikir yang optimis dan memotivasi diri untuk mencapainya. Yang kelima itu kita harus bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup. Latihan bersyukur ini harus dapat membantu menggeser fokus hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Ingat, kita harus husnuzon, apa yang diberi dengan Allah. Nah, yang keenam itu hindari kebiasaan berpikir negatif. Sadari dan gantikan pikiran negatif dengan pikiran positif yang mana membangun dan memotivasi kita. Nah, selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang mendukung pola pikir positif. Hindari orang-orang atau situasi yang merusak energi positif. Anda cari teman-teman atau kelompok yang mendukung dan memotivasi Anda, karena teman adalah salah satu yang sangat berpengaruh di saat di samping kita nih. Karena dimanapun ada kita pasti kita punya teman nih kan. Kalau misalnya teman kita berdampak negatif terhadap kita, lebih baik kita tinggalkan saja kan. Saya ingin menjadi panutan dan inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Nah, cerita saya adalah contohnya nyata bagaimana Genbi dapat menginspirasi anggotanya untuk meraih impian dengan semangat, kerja keras, dan juga dukungan dari Genbi. Nah, saya insya Allah berhasil mengatasi segala rintangan dan menjadi sosok yang menginspirasi bagi teman-teman saya, karena saya adalah lulusan Genbi. Nah, Genbi memberikan motivasi kepada anggotanya dengan memberikan kesempatan dan juga pelatihan yang didukung dalam mewujudkan impian mereka. Mereka percaya bahwa tidak ada impian yang terlalu besar jika kita miliki semangat dan tekad yang kuat. Semoga cerita motivasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang meraih impian kita. Dengan semangat dan tekad juga dukungan yang tepat, impian besar dapat diwujudkan. Generasi Baru Indonesia atau yang selalu dikenal orang adalah Genbi adalah sebuah komunitas yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Genbi memiliki visi untuk menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan serta dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi atau inspiratif bagi bangsa dan juga negara. Nah, misinya Genbi meliputi menggagas kegiatan pemberdayaan masyarakat atau sosial untuk Indonesia yang lebih baik, menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa, peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat serta berbagi inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri. Nah, motivasi positif dari Genbi dapat dilihat dalam tujuan nih. Mereka untuk
frontliners Bank Indonesia yang mengkomunikasikan kelembagaan dan juga kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa dan juga masyarakat umumnya. Change Agents yang menjadi agen perubahan dan role model di kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat, serta future leaders yang menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang dan juga tingkatan. Nah, dalam menjalankan visi dan misinya, Genbi juga memberikan informasi atau inspirasi dan memotivasi kepada anggotanya untuk selalu mengembangkan sikap positif dalam menjalankan hidup, mengembangkan potensi diri dan juga mendorong diri mereka setiap hari ke arah yang lebih baik. Genbi juga berperan dalam mendorong komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia sebagai pemimpin muda yang dapat mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital bagi pertumbuhan ekonomi negeri dan juga demikian. Nah, motivasi positif dari Genbi terletak pada upaya mereka untuk membawa perubahan positif, memberikan inspirasi dan menjadi pemimpin masa depan yang kompeten dan berkontribusi bagi bangsa dan juga negara. Nah, cerita dari saya awalnya bukan anak dari beasiswa. Nah, di selama kuliah saya dalam pembayaran UKT saja, saya itu masih tertatih-tatih. Dan ibarat kata kita selalu bilang kesulitan untuk membayar UKT. Terus saya itu kerja, dan setelah kerja saya merasa ini nggak bisa hidup kayak gini aja. Terus saya melihat informasi-informasi bahwasanya ada beasiswa Bank Indonesia. Nah, saya bermotivasi, saya harus bisa mendapatkan beasiswa Genbi ini. Nah, salah satu persyaratannya itu kita harus pulang cepat selama masa libur. Dan saya dan juga teman-teman saya juga ikut mendaftar, tapi mereka tidak pulang. Tapi mereka itu beda dengan saya pulang cepat, dan juga saya dari sini ke gedung itu jalan kaki. Terus saya memiliki motivasi tekad, saya harus bisa lulus Genbi ini. Nah, salah satunya pada hari itu adalah hari terakhir, di mana hari terakhir penutupan pendaftaran Genbi. Saya tidak bisa menyerah, saya nggak boleh menyerah, saya harus bisa. Dan alhamdulillah udah selesai dalam pengurusan berkas apapun itu. Saya itu sebelumnya ada dalam perjalanan itu ada sedikit hambatan, yang dimana ada hujan, terus keterlambatan mobil atau bus. Maka dari itu saya tekadkan, saya pikir saya nggak bakalan lulus di Genbi ini. Ternyata alhamdulillah saya lulus. Dan juga kita harus memiliki tekad yang luas, tekad yang mana kita tuh harus kuat. Jangan langsung pikir negatif, ini nggak bakalan lulus lagi ini nggak bakalan ini, nggak bakalan itu membuat pikiran mindset kita itu selalu positif, selalu negatif. Jadi kita tuh nggak bisa jadi orang-orang yang positif jadinya. Jadi dimana kita harus itu, kayak yang pertama saya bilang, kita tuh harus melakukan mindset yang positif dahulu. Kalau misalnya mindset kita positif, kedepannya pasti positif, karena alur dari cerita kita dari mindset yang kita positif ini. Nah, ternyata dalam nggak lama kemudian, ternyata saya alhamdulillah lulus di Genbi. Dan syukur alhamdulillah itu berkat orang-orang sekitar juga yang telah mendukung saya dan juga teman-teman saya. Dan kita juga harus berteman dengan orang-orang yang memiliki dampak positif, karena kalau misalkan teman kita ini orang-orang yang toksik untuk mental kita, buat mental kita nggak sehat, lebih baik kita jangan berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Kita boleh berteman, tapi jangan terlalu mengambil dekat teman itu ke kita. Kita harus menjadi orang yang berteman dengan orang yang positif, karena supaya mental kita juga positif nantinya. Terima kasih, itu saja dari motivasi dan juga aspirasi dan afirmasi positif bagi saya. Jika ada salah dalam penyebutan ataupun kata-kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.